berdasarkan hadis Sayyidina Al-Barra. Sayyidina Al-Barra mengatakan, kami apabila salat di belakang Rasul, ahbabna, kami senang, an nakuna an yaminihi, kami ini di sebelah kanannya. Kami apabila salat di belakang Rasulullah SAW, kami senang di sebelah kanannya. Yuqbilu alaina biwajhihi, dia menghadap ke kami dengan wajahnya. Aku mendengar dia berdoa, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak, ya Allah, jauhkan aku dari azabmu pada saat engkau bangkitkan hamba-hambamu. Kemudian, wa yusannu lil imam an yaltafita lidzikri wad du'a ila jihati yaminihi fayaj'al yaminahu ilaihim wa yasarahu ila al-qiblah lakin yanharif ila al-yamin akthar li hadisi Sayyidina Al-Barra, kunna idza sallayna khalfa Rasulullah sallam ahbabna an nakuna an yaminih yuqbilu alaina biwajhihi. Qala fasami'tuhu yaqul Rabbi qini adabak yauma tab'atsu ibadak. Disunnatkan bagi imam setelah selesai salat tadi untuk berzikir dan berdoa itu berpaling ke jiha yamini, sebelah kanannya. Kalau sini imam, maka dia berpaling sebelah kanan. Jadi dia ke sana. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan kanannya kepada imam, menjadikan bagian kanannya itu ke hadapan makmum. Kanannya ke hadapan makmum. Imam ke sana, kanan imam, inilah makmum di hadapan makmum. Dan itu zikir dan doa. Jadi bukan zikirnya saja, doanya juga. Kiri dari imam kiblah. Jadi kenapa begitu Bapak Ibu? Begini, di satu sisi memuliakan makmum yang ada di hadapan, orang yang ada di hadapan itu lebih diutamakan dalam hal ini dari memuliakan Ka'bah yang nun jauh, tidak di hadapan langsung. Bagaimana cara memuliakan? Bahagian kanan itu bahagian paling mulia. Maka mengkanankan orang itu memuliakan makmum tanpa menghinakan Ka'bah. Karena Ka'bah jauh di sana, sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini berdasarkan hadis Sayyidina Al-Barra. Sayyidina Al-Barra mengatakan, kami apabila salat di belakang Rasul, ahbabna, kami senang, an nakuna an yaminihi, kami ini di sebelah kanannya. Kami apabila salat di belakang Rasulullah SAW, kami senang di sebelah kanannya. Yuqbilu alaina biwajhihi,
Dia menghadap ke kami dengan wajahnya. Aku mendengar dia berdoa, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkan aku dari azab-Mu pada saat Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan berzikir saja, sampai berdoa pun. Ketika Rasul berdoa, Rabbi qini adzabak. Ya Tuhanku, hindarkan aku dari siksa-Mu yauma tab'atsu ibadak. Pada saat Engkau utus hamba-hamba-Mu, berarti Rasul masih tetap mengkanankan para sahabat sebagai makmumnya itu. Memang di antara sunat berdoa itu menghadap kiblat. Tapi tadi apa itu? Itu sunat berdoa ketika tidak ada makmum atau jamaah di belakang. Bahkan Bapak Ibu, kalau jamaah di depan macam ini, bagi imam sunat berdoanya mana? Yang menghadap ke jamaah. Ketika dia sendiri, tidak ada orang lain, sunatnya menghadap ke kiblat. Sunat menghadap kiblat. Menghormati termasuk kiblat. Tapi ketika ada orang, jangan karena dia menghadap ke kiblat dipunggungkannya orang. Makmum, memuliakan makmum, orang-orang yang habis sholat, itu lebih didahulukan. Sehingga jangan sampai dipunggungkan. Itulah makanya Bapak Ibu, apalagi ketika di kuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoanya itu, kalau kita berada di hadapan kiblat, artinya kita berada di belakang kubur Rasul, itu sekaligus Rasul di hadapan kita, kiblat di hadapan kita. Tapi ketika kita berada di depan kubur Rasul, karena itu aksesnya khususnya bagi jamaah laki-laki, maka yang lebih utama apa? Dia menghadap Rasul berdoa, walaupun kemudian dia membelakangkan kiblat. Memuliakan Rasul jauh lebih utama daripada memuliakan kiblat, apalagi kiblatnya Nun jauh di Mekah sana, sementara Rasul di Madinah. Tapi kalau kita buat begitu cepat-cepat sekarang. Kenapa? Karena nanti petugas Masjid Nabawi, orang Arab Saudi, itu fahamnya beda dengan kita. Kenapa? Mereka lebih memuliakan kiblat Nun jauh di sana ketimbang Rasul yang ada di hadapannya. Sehingga mau berdoa pun di kubur Rasul, disuruhnya tetap menghadap kiblat walaupun kau belakangi Rasul SAW. Rasul kan sudah wafat. Innalillah. Padahal al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Bahwa para nabi itu ahya, hidup di kubur mereka, yusallun, mereka pun salat.
Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Bumi itu tidak memakan jasad para nabi. Hancur. Dan Rasul sudah wafat itu sama seperti masih hidup. Dalam hal ini Rasulullah SAW itu bersabda apa? Man zarani ba'da mauti kaman zarani fi hayati. Orang yang berziarah mengunjungi aku setelah wafat sama seperti berkunjung kepadaku ketika masih hidup. Kalau kita meyakini, apalagi merasakan bahwa Rasul hidup saat itu, sanggupkah kita kemudian berdoa membelakangi Rasul? Tak sanggup, Pak. Tak akan sanggup. Bagaimana bisa lebih dimuliakan kiblat? Padahal Rasulullah SAW makhluk paling mulia, jauh lebih mulia dari kiblat, lebih mulia dari sorga, bahkan lebih mulia dari arash. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, qala al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan, Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Ismail bin Abdurrahman As-Suddi, dia berkata, aku bertanya Anas, bagaimana aku berpaling apabila selesai sholat, ke kanan atau ke kiri? Qala, Anas bin Malik, tentu sahabat, menjawab, amma ana fa aktsar ma raaitu an-nabi yang sharif an yaminih. Aku sering melihat Nabi SAW palingnya itu ke hadapan kanan, ke sebelah kanan. Artinya apa? Selalunya Rasul seperti itu. Nah, ini berarti menunjukkan kadang-kadang atau sesekali Rasulullah SAW tidak menghadap ke kanan. Aba man ya'taqid tahattum dzalika wujubah. Hanya saja Anas bin Malik itu mencela orang yang beranggapan hal demikian itu wajib. Artinya tidak mesti memang. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang menganggap habis sholat itu kalau imam mesti dia ke kanan, wajib pula dia ke kanan, nah itu dicela oleh Anas bin Malik. Amma idza tawal amru fajatul yamin aula. Mau ke kanan atau mau ke kiri, tapi ke sebelah kanan itulah yang lebih utama. Karena itu dalam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah, dalam banyak kitab fikih Syafi'iyah itu disebutkan menghadap ke kanan itulah yang disunnahkan. Kenapa? Karena itu yang selalu dibuat oleh Rasul. Jadi kalau yang tak selalu dibuat oleh Rasul, ya boleh saja. Mau menghadap ke kiri pun boleh, menghadap ke depan tetap boleh, bahkan bangkit langsung pun boleh. Kan sudah kita sampaikan ini kemarin. Habis salat, zikir pun tidak dia, bangkit langsung, boleh, tidak ada masalah. Walaupun dia imam.
Tapi sunnahnya kan tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ketika berdoa sebagaimana tadi disampaikan, tetap menghadapnya ke sana. Nah, sehingga habis doa mudah bagi imam untuk langsung beranjak atau langsung menghadap ke makmum. Langsung menghadap ke makmum. Kemudian selanjutnya doa. Doanya berjamaah juga disunnahkan sehabis salat, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi. Jadi bukan hanya zikirnya berjamaah, tetapi juga berdoanya. Kenapa demikian? Karena berzikir berjamaah sebagaimana salat berjamaah, doa pun berjamaah sebagaimana salat dan zikirnya berjamaah. Tambah lagi, ada hadis secara umum tentang zikir berjamaah, bahwa kalau seseorang di antara kamu berdoa diaminkan oleh yang lain, ini kan artinya berjamaah. Satu yang berdoa, yang lain mengaminkan, maka yustajabu lahum, diistijabah doa mereka itu. Nah, bahkan sebagaimana di dalam salat itu ada di antara doanya itu yang jamaah. Mana doa yang jamaah? Secara tidak langsung ketika imam baca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, lalu makmumnya katakan amin. Amin itu istajib doa'ana, perkenankan ya Allah doa, karena ihdina itu doa, tunjuki kami. Kata imam, tunjuki kami. Maka kemudian makmum mengaminkan amin. Jadi secara tidak langsung di dalam solatnya doa berjamaah, maka pantas, wajar sekali setelah solat pun doanya berjamaah. Kemudian tentu kalau doa berjamaah lebih besar harapan doa itu diistijabah. Lebih besar harapan doa itu diistijabah.